dia tuh masih nangis tapi langsung ketawa gitu. Nah, di situ tuh teman-temannya langsung nyadar, ah ini mah bukan temennya gitu. Ini mah adalah sosok yang masuk ke dalam si temennya. Nah, waktu ngedengar suara itu tuh semua semua orang tuh bener-bener kayak langsung dikejutkan oleh suara itu karena emang kenceng banget kan ketawanya gitu. Sampai salah satu teman dari mereka tuh langsung lari ke leader. Jadi kayak mereka kan punya leader. Nah, salah satu mereka tuh kayak langsung menemui leader dan bilang kayak eh, temennya itu kesurupan gitu buat minta tolong ke leader juga buat nyadarin gitu kan. Nah, waktu disamperin disamperin oleh leader ini, tiba-tiba halo teman-teman, balik lagi di channel NPC Media di segmen Ngopi, Ngobrol Creepy. Hari ini aku bakal bawain satu cerita horor lagi yang berasal dari salah satu teman kita yang bernama Febri. Halo Febri, tapi disclaimer dulu, semua nama dan tempat udah kita samarkan semua ya guys, jadi aman. Dan sebelum aku lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Nah, cerita ini tuh terjadi kayak di salah satu tempat kerja, kita sebut aja pabrik A. Nah, kebetulan Febri ini bekerja di pabrik tersebut. Dan kita kan nggak pernah tahu ya kayak pabrik itu tuh sebelumnya tuh tempat apa atau dulunya tuh pernah kejadian apa, kan kita nggak tahu gitu. Dan kayak setahu Febri juga kayak tempat ini tuh pabrik ini tuh eh pernah sering banget dengar kayak cerita-cerita mistis gitu. Dan emang lumayan terkenal juga pabrik ini tuh kayak banyak-banyak menyimpan cerita-cerita mistis. Cuman ketika Febri ini masuk ke tempat pabrik ini, dia tuh kayak ya udah biasa-biasa aja gitu. Dia nggak ngelihat ada sesuatu ataupun ngerasain hal-hal yang beda gitu. Udah nih Febri ini kayak enjoy aja gitu waktu awal-awal kerja gitu kan. Nah, dan kebetulan juga Febri ini ditempatkan kerjanya tuh di tempat mesin. Kan tau kan kalau di pabrik-pabrik itu kan suka ada kayak mesin gede dan mesin kecil gitu kan yang nggak terlalu besar banget gitu. Nah, pabrik ini tuh ditempatkan di mesin yang emang nggak terlalu besar, dan dari line satu ke line yang lain itu kan emang jaraknya lumayan jauh kan, beda banget sama yang kalau karyawan gitu. Kalau karyawan itu kan biasanya suka bersamping-sampingan dan jaraknya juga lumayan dekat gitu. Beda sama yang kalau mesin. Kalau mesin itu kan biasanya kalau satu tempat satu mesin itu kan biasanya cuma paling satu orang kalau nggak dua orang gitu ya. Korek ya guys kalau misalnya kalian kerja di pabrik gitu, karena biasanya kan emang suka satu orang aja nggak sih, kecuali yang emang mesinnya itu mesin gede, biasanya tuh orang-orangnya lebih banyak. Nah kebetulan Febri ini tuh di mesin yang kecil, jadi emang dia cuma sendiri dan menuju line yang lainnya tuh emang lumayan jaraknya lumayan jauh. Nah, suatu malam Febri ini tuh dapat shift malam. Jadi dia masuk dari abis maghrib sampai pagi. Karena emang udah malam, jadi orang-orang tuh emang nggak terlalu serame kayak shift pagi. Nah kebetulan waktu Febri ini jaga shift malam, terus dia lihat kayak tumben ya hari ini kayak lebih sepi daripada biasanya gitu. Dan dia lihat menuju line yang lainnya juga emang lumayan jauh gitu. Dan dia udah ngerasa kayak ada yang beda gitu kan. Karena mungkin emang malam juga kali ya, jadi emang dia lebih kayak positive thinking aja gitu. Febri ini kan udah mulai kerja nih, dia biasa aja ngelakuin hal yang emang biasanya dia lakuin gitu. Dan karena emang udah suasananya juga udah sepi, yang sip pagi udah pada pulang dan sip malam udah pada masuk gitu. Dia kayak, dan emang nggak ada yang hal yang aneh dan nggak ada suara-suara yang lain kecuali suara-suara mesin doang gitu. Febri ini udah mulai ngerasa takut gitu karena emang udah lumayan malam, terus dia kayak ngerasa kayak suasananya tuh beda gitu. Dia ngerasa kalau ada sesuatu yang ngelihat ke dia gitu. Waktu dia lihat juga kayak
nggak ada siapa-siapa gitu. Padahal dia ngerasa kalau ada orang yang merhatiin dia gitu, kayak yang lagi ngeliatin dia kerja. Tapi waktu dia lihat tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Bahkan saking takutnya Febri ini mau ke WC aja takut gitu, karena emang dia udah ngerasa nggak enak duluan gitu loh gitu. Jadi ketika dia mau ke WC pun dia takut duluan gitu kan. Nah, Febri pun langsung melanjutkan kerjaannya lagi gitu. Nah, di tengah-tengah dia lagi melanjutkan pekerjaannya, kan kalau misalnya kita ngelihat ke sini, sudut mata kita kan kelihatan ya, kayak misalnya di sampingnya tuh lagi ngapain tuh kelihatan gitu. Nah, Febri ini kan lagi kerja kan. Terus tiba-tiba sudut matanya dia yang kiri, dia tuh ngelihat kayak ada sosok perempuan yang lagi lari-larian bolak-balik gitu loh. Kalian tahu gak sih? Kan kerasa ya, walaupun kita emang nggak lihat secara langsung, tapi kerasa gitu. Nah, Febri ini ngerasa kalau di sudut kirinya tuh kayak ada orang cewek, emang nggak bersuara, tapi kayak orang bolak-balik gitu. Cewek bolak-balik gitu. Nah, karena emang udah parno duluan, Febri ini kayak eh, nggak mau ngeliat, bahkan dia juga lumayan bahkan dia juga kayak mengalihkan pikirannya gitu, kayak udahlah gitu, fokus kerja aja gitu, mungkin emang ada orang yang lewat gitu kan. Nah, di situ Febri juga kayak udah ngerasa badannya tuh kaku gitu loh, karena emang udah panik kan gitu ya. Cuman dia emang berusaha untuk positive thinking aja gitu. Bahkan dia juga membaca doa-doa yang dia apal gitu, biar emang lebih kayak tenang aja gitu. Dan rasanya juga campur aduk banget yang dirasakan oleh Febri ini. Sampai dia tuh bener-bener kayak udah pengen cepet pulang gitu, kayak saking takutnya gitu. Padahal sebenarnya dia emang nggak mau lihat gitu kan, karena takutnya kalau misalnya dia lihat itu bakal muncul sesuatu yang nggak dia mau, makanya dia berusaha untuk kayak lebih fokus ke kerjaannya aja. Nah, setelah kejadian yang dialami oleh Febri ini, jadi kayak beberapa minggu kemudian, Febri ini tuh punya teman namanya Andri. Andri ini sama dia kerja di situ dan di bagian mesin juga. Nah, kebetulan dia tuh cerita kalau kemarin waktu dia lagi kerja. Nah, kebetulan si Andri ini kerja shift malam. Dia cerita kalau dia tuh ditampakin oleh sosok perempuan. Jadi dia tuh lagi kerja. Dia di depannya itu ada sosok perempuan yang berdiri ngeliatin Andri. Dan Andri ini kayak langsung ngedip gitu loh. Terus waktu dia melek, sosok itu nggak ada. Sosok itu hilang. Dan ada juga mau mikir manusia juga, manusia biasa gitu. Gak mungkin mau sekencang apa sih larinya gitu sampai sekali kedip aja langsung hilang. Nah, di situ Andri ini udah mulai overt kan gitu. Dan waktu Febri ini ngedengar cerita dari Andri, mau bilang kayaknya kamu kecapean deh gitu, atau emang mungkin lagi halusinasi aja gitu. Tapi sisi lain Febri juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi mau ngomong Andri ini halusinasi juga kayak nggak bisa gitu. Karena kalau cuman kebetulan kayak nggak mungkin gak sih gitu. Apalagi mereka juga udah sering dengar kayak kalau di pabrik ini tuh sering terjadi atau sering ada cerita-cerita hal yang emang janggal gitu. Dan uh, Febri ini kayak punya temen, uh, gitu perempuan. Nah, jadi kalau misalnya di pabrik gitu kan, kalau misalnya lagi jam istirahat, biasanya kan ada beberapa yang ke kantin, ada juga yang lagi makan di tempat kerja. Jadi kayak cuman apa sih namanya, ngampar gitu, tau nggak sih bahasa ngampar? Jadi mereka tuh kayak tetap di meja mereka tapi di bawah gitu loh, sambil ngampar terus sambil makan bareng-bareng. Nah, Febri dan beberapa teman-temannya tuh kayak makan di situ bareng gitu. Nah, setelah selesai makan, temennya Febri ini tiba-tiba kayak nangis gitu loh, kayak orang nangis terseduh-seduh, kayak sampai kayak gitu-gitu. Nah, awalnya teman-teman juga mikir kayaknya lagi sedih deh gitu, kayaknya lagi ada masalah gitu, karena emang karena nangisnya tuh kayak bener nangis sampai terseduh-seduh gitu, sampai gitu-gitu banget gitu. Nah, eh mereka tuh teman-temannya tuh pada ngira kayaknya ada masalah gitu. Waktu ditanya oleh salah satu temannya Febri ini, kayak ditanya, kamu kenapa gitu. Terus tiba-tiba temennya ini yang nangis ini, tiba-tiba dia langsung ketawa, ketawa yang bener-bener nggak kayak manusia biasa gitu. Ketawanya kayak suara makhluk
seperti Kun gitu, kayak benar ketawa yang benar-benar nyaring. Dia tuh masih nangis tapi langsung ketawa gitu. Nah, di situ tuh teman-temannya langsung nyadar, ah ini mah bukan temennya gitu, ini mah adalah sosok yang masuk ke dalam si temennya. Nah, waktu ngedengar suara itu tuh semua semua orang tuh bener-bener kayak langsung dikejutkan oleh suara itu karena emang kenceng banget kan ketawanya gitu. Sampai salah satu teman dari mereka tuh langsung lari ke leader. Jadi kayak mereka kan punya leader. Nah, salah satu mereka tuh kayak langsung menemui leader dan bilang kayak eh, temennya itu kesurupan gitu, buat minta tolong ke leader juga buat nyadarin gitu kan. Nah, waktu disamperin disamperin oleh leader ini, tiba-tiba temen-temennya tuh kayak tiba-tiba yang kesurupan ini tuh langsung marah-marah ke leadernya gitu, kayak ngomel-ngomel, kayak marah yang nggak jelas gitu. Di situ kaget dong, kayak lah, jadi kayak malah marah-marah gitu, dan ngomongnya tuh kayak bener ngasal gitu loh, kayak kayak orang yang marah-marah banget gitu, dan itu tuh cuma ke leader itu. Nah, dan beberapa kemudian beberapa hari kemudian tuh ada salah satu karyawan di situ, karyawan lama gitu, bilang kalau biasanya tuh pabrik itu tuh diadain pengajian rutin setiap malam-malam tertentu gitu. Jadi emang nggak setiap malam tapi kayak di malam-malam tertentu, dan sekarang tuh katanya udah jarang karena emang udah pada sibuk kerja juga kan. Jadi kayak palingan beberapa bulan sekali gitu, kalau nggak beberapa beberapa bulan tuh misalnya 3 bulan sekali paling gitu, sedangkan dulu tuh katanya tuh lumayan rutin gitu, karena mungkin emang sekarang juga udah sibuk kan gitu, udah kerjanya juga udah banyak, jadi emang udah jarang aja diadain pengajian rutin. Tapi sebenarnya banyak sih kayak cerita-cerita horor yang ada di pabrik gitu. Kalian pernah pernah ngerasain juga nggak sih kayak hal-hal yang janggal di pabrik kalian gitu? Buat kalian yang punya cerita yang janggal juga gitu, punya cerita-cerita mistis di pabrik, boleh banget tulis di kolom komentar ya guys. Nah, segitu aja ceritanya yang Febri ceritakan ketika dia berada di pabrik tersebut gitu. Nah, buat kalian juga yang punya cerita-cerita horor bisa banget kirim kita di bawah ini ya guys. Nah, FYI nih, kita punya segmen baru. Nah, buat kalian para pecinta hewan bisa banget ngikutin kayak apa sih gitu segmen barunya. Jadi ikutin terus channel-channel kita biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke, buat teman-teman kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke, thank you guys. Bye bye.